Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Jaryong memasuki ruangan dan segera melihat seorang pria yang sudah menunggunya di meja dekat jendela. Ia menundukkan kepala sedikit dan menyapa, "Halo, saya Lee Jaryong." Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangan. "Senang bertemu dengan Anda, silakan duduk. Saya datang lebih awal, jadi sudah memesan minuman dulu. Anda tidak masalah dengan latte?" Jaryong duduk di seberangnya dan menjawab, "Tidak masalah. Saya suka latte. Terima kasih, akan saya nikmati." Pria itu tertawa kecil. "Tapi bagaimana Anda bisa langsung tahu itu saya? Kita belum pernah bertemu sebelumnya." Dalam hati, Jaryong bergumam. Yun Yang Jun, manajer cabang Hores Chongdam. Di kehidupan sebelumnya, pria ini pernah menjadi atasannya saat ia bekerja di merek lain. Karena itu, mustahil baginya melupakan wajah tersebut. "Insting saja," jawab Jaryong santai. Yun Yang Jun tersenyum. "Hebat, feeling yang bagus juga sebuah kemampuan." Jaryong mengambil cangkirnya. Beberapa waktu lalu, tepat setelah ia berhasil menyelesaikan 6 unit yang sebelumnya dijatuhkan Kim Tae-jin, sebuah nomor tak dikenal menghubunginya. Tidak ada alasan untuk menolak pertemuan itu. Dan sejak awal ia sudah tahu tujuan pertemuan hari ini, rekrutmen. Biasanya kepala cabang tidak turun langsung untuk urusan seperti ini. Mereka akan mengirim kepala tim atau manajer senior. Fakta bahwa Yun Yang Jun datang sendiri berarti satu hal. Namanya mulai dianggap sebagai talenta yang layak diperhitungkan di tingkat nasional. Yun Yang Jun meletakkan cangkir kopinya. "Saya tahu Anda sibuk, jadi saya akan langsung ke intinya. Saya tidak melihat Tuan Lee Jaryong sebagai sekadar rookie biasa. Saya ingin bekerja sama dengan Anda." Jaryong tetap diam mendengarkan. Sejak pertengahan tahun ini, di Jalan Dosan ramai dibicarakan bahwa ada seorang super rookie luar biasa yang muncul di showroom Daichi. "Anda tahu siapa orang yang dimaksud?" Jaryong menjawab, "Saya sama sekali tidak tahu." Mendengar itu, Yun Yang Jun tertawa. "Karena itulah saya ingin bertemu langsung. Saya penasaran apakah Anda benar-benar sehebat rumor yang beredar atau hanya kebetulan sedang berada dalam siklus yang bagus. Tapi ternyata Anda memang berbeda dari rookie lain." Jaryong mengaduk latte pelan. "Saya masih sales tahun kedua. Bukankah lebih baik mengamati saya lebih lama?" "Tidak perlu," jawab Yun Yang Jun tanpa ragu. "Saya sudah merasakannya." Tuan Jaryong adalah 1 dari 10. 9 dari 10 rookie berbakat yang pernah saya lihat biasanya hanya bersinar di awal. Kalau beruntung, performa mereka bertahan 2 atau 3 tahun. Tapi begitu masuk tahun keempat, mereka menjadi biasa saja. Karena mereka salah mengira keberuntungan sebagai kemampuan. Sales adalah pekerjaan yang sangat jujur. Ketika siklus bagus berakhir, yang tersisa hanya kemampuan asli. Saya sudah terlalu sering melihat itu. Ia tersenyum tipis dan melanjutkan, "Tapi Anda berbeda. Baru 10 menit kita bicara, saya sudah bisa melihatnya. Kalau saya memuji seperti ini, biasanya rookie akan menunjukkan salah satu dari 3 reaksi, senang berlebihan, malu, atau mulai sombong. Tapi ekspresi Anda tetap tenang. Tidak berlebihan dan tidak juga merendah. Itu menarik." Jaryong tersenyum kecil. "Tentu saja saya senang dipuji seperti ini." Yun Yang Jun mengangguk lalu langsung masuk ke tujuan sebenarnya. "Ayo bekerja bersama saya di Jalan Dosan. Saya sangat menghargai orang, terutama orang-orang saya sendiri. Saya tidak pernah membuang mereka. Saya benar-benar menyukai Anda, Tuan Jaryong. Kalau Anda datang ke sini, berarti Anda juga ingin bermain di level utama, bukan?" Jaryong terdiam sejenak. Dalam hati ia bergumam, kalau ini adalah kehidupan pertamanya, mungkin ia akan sangat gembira menerima tawaran dari Yun Yang Jun. Mungkin bahkan terlalu bersemangat sampai performanya di showroom terganggu. Tapi sekarang berbeda. Ia mengenal pria ini. Yun Yang Jun memang menghargai bawahannya dan mampu membesarkan orang-orang yang bekerja dengannya. Namun ia juga tipe pemimpin yang membentuk kelompoknya sendiri, mengumpulkan orang-orang pilihannya, menyatukan beberapa tim, lalu bergerak sebagai satu kekuatan besar. Bagi banyak orang, itu mungkin kesempatan emas. Tapi tidak baginya. Kelompok sebesar itu membutuhkan sistem internal yang sangat kuat, dan ketika sistem menjadi terlalu kuat, hierarki juga menjadi semakin kaku. Pada akhirnya ia hanya akan menjadi salah satu roda gigi di dalam mesin yang dibangun Yun Yang Jun. "Cukup, sudah waktunya mengakhiri pembicaraan ini." Jaryong menoleh ke arah jendela. Di luar, lampu-lampu Natal menghiasi Jalan Dosan yang ramai. Ia tersenyum tipis. "Hari ini malam Natal, ya?" Yun Yang Jun mengangguk. "Betul." Jaryong kembali menatap keluar. "Dan ini kafe di Jalan Dosan. Saya rasa akan lebih baik kalau hari ini bukan malam Natal. Karena saya punya pacar." Untuk sesaat Yun Yang Jun terdiam. Jaryong melanjutkan dengan tenang, "Dan kalau tempatnya bukan di sekitar Jalan Dosan, melainkan tempat yang lebih tertutup dan tenang, mungkin juga akan lebih baik. Saya yakin ada banyak sales mobil impor yang keluar masuk daerah ini." Mata Yun Yang Jun membesar sesaat sebelum ia tertawa. "Wah, cara Anda bilang saya kurang perhatian ternyata cukup tajam juga."
Jaryong menjawab sopan, karena Anda senior di industri ini. Yun Yang Jun tertawa lepas. Gila, kenapa penolakannya bisa semenarik ini? Anda benar, hari ini saya yang salah. Saya minta maaf. Jaryong menggeleng. Tidak perlu begitu. Saya tahu Anda datang langsung karena menilai saya tinggi. Bukan, sahut Yun Yang Jun. Saya memang salah karena tidak menyangka Anda sejauh ini. Tapi kalau kita bertemu lagi di hari biasa dan tempat yang lebih privat, apa Anda akan mempertimbangkan pindah? Jaryong menjawab tanpa ragu. Pertemuan hari ini sudah saya laporkan kepada Kepala Cabang Im Hairin. Mendengar itu, Yun Yang Jun langsung menutup wajahnya dengan satu tangan. Aduh, kalau ketemu dia nanti, saya bakal malu. Saya minta maaf soal itu, kata Jaryong. Tidak perlu minta maaf, jawab Yun Yang Jun sambil tertawa kecil. Malah melihat anak muda yang setia seperti Anda bikin saya iri. Mungkin karena saya senior, jadi Anda tetap datang memenuhi undangan ini. Lucu juga, ia berdiri dari kursinya dan mengulurkan tangan. Kalau ada kesempatan lain, mari bertemu di hari biasa. Kita ngobrol santai di tempat yang lebih tertutup. Jaryong menjabat tangannya. Kalau memang ditakdirkan, Yun Yang Jun tersenyum puas. Bagus. Kalau begitu, sampai jumpa lagi, Tuan Lee Jaryong. Beberapa saat kemudian, Jaryong tiba di apartemen Shin Chae-yeon. Begitu pintu terbuka dan ia masuk ke dalam, Shin Chae-yeon yang berdiri di ruang tamu langsung menatapnya tajam. Berhenti. Jaryong yang baru saja melepas sepatunya mengangkat kepala dan bertanya, apa? Shin Chae-yeon menatapnya beberapa saat sebelum berkata, kamu berhenti terlalu menjaga perasaanku. Jaryong terlihat bingung. Kalau dalam hubungan tidak ada perhatian, lalu apa gunanya hubungan? Bukan cuma itu, jawab Shin Chae-yeon sambil menghela napas panjang. Sejak kita mulai pacaran, setiap kali ketemu selalu begini. Ketemu di rumah, makan di rumah, nonton di rumah. Bahkan kita belum pernah bertengkar sekalipun. Ia lalu menyilangkan tangan di dada dan berkata, apa kita pasangan tua? Kamu enggak punya keinginan apa-apa. Kamu ini memang enggak normal, ya. Jaryong tersenyum tipis. Nona Shin Chae-yeon itu seorang top star. Saya cuma orang biasa. Situasi kita memang tidak normal sejak awal. Ia menatap Shin Chae-yeon dengan tenang lalu melanjutkan, bisa bersama Nona Shin Chae-yeon saja sudah lebih dari cukup untuk saya. Apalagi yang bisa saya harapkan? Apa sih itu? Kata Shin Chae-yeon sambil mengerutkan kening. Jaryong tersenyum kecil. Anda merasa bersalah? Pertanyaan itu membuat Shin Chae-yeon terdiam sesaat. Kemudian ia duduk di sofa dan berkata dengan suara yang lebih pelan, aku ingin menjemputmu saat pulang kerja. Jaryong memandangnya tanpa berkata apa-apa. Kalau hujan deras, aku ingin menunggumu di depan kantor lalu pulang bersama. Aku ingin masuk ke restoran yang kita suka tanpa perlu memikirkan siapa yang melihat. Aku ingin makan malam biasa, nonton film apa saja di bioskop, dan jalan-jalan tanpa rencana. Shin Chae-yeon lalu menatapnya lurus dan bertanya, kamu juga pasti ingin melakukan hal-hal seperti itu, kan? Ruangan mendadak menjadi sunyi. Jaryong perlahan menundukkan pandangan lalu berkata, saya juga minta maaf. Kali ini justru Shin Chae-yeon yang terlihat terkejut. Kenapa? Kalau saya seorang selebriti, atau setidaknya punya lebih banyak waktu dan kebebasan, mungkin saya bisa mencari alasan pergi ke luar negeri dan melakukan semua hal itu diam-diam bersama Anda. Ia tersenyum tipis sebelum melanjutkan, tapi saya tidak bisa memberikan itu. Shin Chae-yeon menatapnya tanpa berkedip. Jadi kamu juga merasa tertekan? Jaryong menggaruk pelipisnya dan tersenyum canggung. Jadi begitu ya? Iya, jawab Shin Chae-yeon. Tentu saja, kita tidak mungkin berhenti bekerja. Sekarang mungkin masih baik-baik saja, tapi suatu hari nanti salah satu dari kita pasti akan lelah. Shin Chae-yeon memandang ke arah salju yang jatuh. Dalam hati, ia bergumam, salju pertama tahun ini akhirnya turun. Aku tidak ingin terus menahan diri lagi. Aku juga tidak ingin kehilangan orang ini. Di sisi lain, Lee Tae-hun duduk mengenang masa lalu saat membantu Jaryong kecil memperbaiki rantai sepedanya. Kenangan sederhana itu membuatnya terharu hingga hampir meneteskan air mata. Dalam percakapannya dengan seorang teman, Tae-hun mengaku kehidupannya mulai membaik. Ia kini bekerja sebagai satpam apartemen dan bahkan mendapat tawaran bergabung ke perusahaan Yoon Seo. Ia juga menyerahkan sejumlah uang kepada temannya, menjelaskan bahwa itu bukan pinjaman melainkan bantuan dari putranya yang kini membantu melunasi utang-utangnya. Saat membahas kesulitan keuangan, Tae-hun mengungkap bahwa ia pernah mempertimbangkan kebangkrutan pribadi, tetapi akhirnya bersyukur tidak melakukannya karena masih bisa bekerja dan perlahan melunasi utang. Ia mengaku sangat bangga dan berterima kasih kepada putranya yang begitu berbakti. Di tengah obrolan mereka, perhatian para pengunjung kafe beralih ke televisi yang menyiarkan acara penghargaan ketika nama aktris populer Shin Chae-yeon disebut sebagai nominasi penghargaan akting terbaik, membuat semua orang ikut menonton. Shin Chae-yeon memenangkan penghargaan aktris terbaik dan menyampaikan pidato penuh rasa syukur. Saat temannya bercanda bahwa memiliki anak sukses seperti Shin Chae-yeon bisa melunasi utang orang tua, Lee Tae-hun menegurnya dan mengungkap perasaan terdalamnya.
Ia sangat berterima kasih karena putranya rela menyerahkan hasil jerih payahnya untuk membantu melunasi utangnya, tetapi di saat yang sama ia merasa sangat bersalah karena menganggap seorang anak seharusnya tidak menanggung beban tersebut, hingga rasa syukur dan penyesalan itu membuatnya seperti menangis darah setiap hari. Di layar televisi, Shin Chae-yeon masih berdiri di atas panggung sambil memegang piala penghargaan yang baru diterimanya. Dengan senyum hangat, ia melanjutkan pidatonya. Berkat orang-orang yang mencintai saya, dan juga orang-orang yang saya cintai, saya bisa berdiri di sini hari ini. Suasana aula menjadi hening, lalu Shin Chae-yeon menarik napas pelan sebelum berkata, dan di antara mereka semua, ada satu orang yang paling saya cintai di dunia. Para penonton mulai saling berpandangan. Dia bukan public figure, jadi saya tidak bisa menyebutkan namanya. Senyumnya semakin lembut, tapi saya ingin mengatakan satu hal. Untuk sesaat, seluruh ruangan terasa membeku. Aku sangat mencintaimu. Mata Shin Chae-yeon menatap ke arah kamera. Kamu sedang menonton, kan? Aku mencintaimu. Hening. Lalu beberapa detik kemudian, aula penghargaan langsung gempar. Di sebuah kafe, para pelanggan yang sedang menonton siaran langsung itu membelalakkan mata. Apa? Barusan dia bilang apa? Jangan-jangan aku salah dengar. Dia baru saja mengaku punya pacar. Pacar non-selebriti. Di pidato penghargaan. Secara live, suara Ryu langsung memenuhi ruangan. Teman Lee Tae-hun bahkan sampai berdiri dari kursinya. Gila, ini benar-benar gila. Lee Tae-hun hanya tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Haha, dunia memang sudah banyak berubah. Saat menonton siaran penghargaan yang sama, Lee Jaryong terkejut dan gugup hingga buru-buru keluar restoran. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Cheo Choi yang terdengar sangat cemas setelah pidato Shin Chae-yeon di televisi. Cheo Choi memintanya untuk sementara waktu tidak bertemu maupun terlalu sering berkomunikasi dengan Shin Chae-yeon demi meredam situasi yang sedang memanas. Meski menegaskan bahwa ia tidak berniat buruk dan sebenarnya tidak ingin menghalangi hubungan mereka, Cheo Choi mengaku kewalahan menghadapi keadaan saat ini serta meminta Jaryong memberitahu lebih dulu jika ada rencana penting di masa depan. Jaryong pun menerima semua arahan tersebut dengan tenang dan penuh pengertian. Belum sempat Jaryong memasukkan ponselnya ke saku, layar kembali menyala. Nama yang muncul kali ini membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Shin Chae-yeon. Jaryong menatap layar beberapa detik. Lalu tanpa sadar ia tertawa kecil. Gila, ia mengusap wajahnya. Benar-benar gila. Meski tahu seharusnya ia tidak mengangkat telepon itu sekarang, tangannya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Klik. Halo. Suara ceria langsung terdengar dari seberang. Kamu sudah lihat, kan? Setelah Cheo Choi melarang Jaryong dan Shin Chae-yun tidak boleh bertemu untuk sementara karena isu hubungan mereka mulai menarik perhatian media, Shin Chae-yun justru mengusulkan agar mereka tetap bertemu diam-diam. Ia meyakini larangan itu tidak akan menghentikan wartawan hiburan yang pasti akan terus menyelidiki hingga menemukan identitas pacarnya. Menurutnya, skandal tersebut tidak akan mereda begitu saja, sehingga ia sengaja mengambil langkah lebih dulu dengan mengakui memiliki pacar tanpa menyebut nama Jaryong, demi mempertahankan rasa penasaran publik dan mengendalikan situasi dengan caranya sendiri. Ketika Jaryong mempertanyakan mengapa ia mau mengambil risiko sebesar itu, Shin Chae-yun mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ia lelah selalu hidup dengan pertimbangan dan batasan karena statusnya sebagai selebritas. Meski sadar mereka tidak bisa menjalani hubungan sepenuhnya seperti pasangan biasa, ia ingin mencintai Jaryong secara terbuka, berjalan bersamanya, memperkenalkannya dengan bangga, dan mengungkapkan cintanya tanpa harus bersembunyi. Mendengar ketulusan dan keberaniannya menghadapi badai yang akan datang, Jaryong hanya bisa mengagumi sosok wanita yang begitu nekat namun luar biasa itu. 2 hari kemudian, tibalah tanggal 31 Desember hari yang sebelumnya dijanjikan bersama Shin Chae-yun. Namun pada akhirnya mereka tetap tidak bisa menghabiskan hari terakhir tahun itu bersama. Meski kehidupan Jaryong terus terguncang oleh kehadiran Shin Chae-yun yang selalu tidak terduga, dunia sales tetap berjalan seperti biasa menyambut tahun 2007. Di sebuah ruangan, Jaryong sedang berbicara dengan Sunha. Sepertinya Anda berubah, kata Jaryong sambil memperhatikannya. Sunha mengangkat alis. Apa maksudmu? Aura dan wajah Anda secara keseluruhan. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu, tapi rasanya berbeda. Apa aku terlihat lebih kurus? Tanya Sunha sambil tertawa kecil. Memang akhir-akhir ini aku cukup sibuk. Bukan itu, jawab Jaryong. Apa mungkin efek peremajaan? Kenapa Anda tiba-tiba terlihat lebih muda? Sunha tertawa pelan. Aku berhenti dengan styling yang biasa kulakukan. Jangan bilang dulu Anda sengaja membuat diri terlihat lebih tua. Karena aku yang paling muda. Kalau wajahku juga terlihat muda, orang-orang akan meremehkanku tanpa alasan. Tapi sekarang aku sudah tidak punya waktu maupun alasan untuk memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Jaryong mengangguk pelan. Dulu juga ada cerita seperti itu. Putra sulung yang mewarisi perusahaan di usia muda sampai sengaja menyisir rambut ke belakang dan mewarnai uban agar tidak kalah wibawa di depan para eksekutif yang seusia ayahnya. Ia tersenyum tipis. Sepertinya masalah yang selama ini Anda pikirkan sudah terselesaikan. Sunha terdiam sejenak sebelum berkata.
Berkatmu, selama ini aku hidup dengan berpikir bahwa aku harus dinilai oleh orang lain. Oleh kakekku, oleh ayahku. Aku harus mendapat penilaian baik agar bisa bertahan. Tatapannya menjadi lebih dalam, tapi kau menyadarkanku, yang mereka inginkan bukan anak baik yang mengikuti standar mereka. Mereka menginginkan seseorang yang berani merebut, melawan, dan mengambil apa yang diinginkannya. Ia tersenyum kecil, ternyata itu yang mereka tunggu selama ini. Makanya aku harus menjatuhkan kakak-kakakku dan melakukan pemberontakan. Sebagai anak bungsu, aku tidak bisa setengah-setengah. Selamat, kata Jaryong tulus. Kalau biasanya kita akan minum sambil membicarakan hal seperti ini, lanjut Sun Ha, akhir-akhir ini aku benar-benar sibuk. Hari ini saja aku menyempatkan diri datang. Jadi langsung ke intinya saja. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. Cepat pilih satu mobil. H6 saja sudah cukup, jawab Jaryong. Itu model utama sekarang dan cukup bagus untuk konsultasi pelanggan. Sun Ha tersenyum. Kau masih saja halus seperti biasa. Seolah-olah mobil itu memang sudah kutitipkan padamu sejak awal. Anda akan memberi saya mobil leasing atas nama perusahaan selama 1 tahun. Jaryong tersenyum santai. Saya sudah memperkirakannya. Kalau Anda berniat membelikannya atas nama saya siap salto sambil memberi hormat sekarang juga. Haha, akan kuingat itu. Sun Ha tertawa lepas. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bahas kenaikan jabatan? Tidak perlu. Kenapa? Untuk saat ini saya lebih nyaman sebagai asisten manajer. Sun Ha terlihat heran. Kenapa? Saya bahkan belum berusia 30 tahun. Gelar manajer tidak akan banyak membantu saya sekarang. Kalau saya naik terlalu cepat, kerugiannya justru lebih banyak daripada keuntungannya. Dalam hati, Jaryong bergumam. Seperti perusahaan pada umumnya, industri mobil impor juga memiliki struktur jabatan mulai dari staf, senior, asisten manajer, kepala bagian, hingga direktur. Namun kenyataannya sangat berbeda. Jabatan di dunia sales sering dianggap sebagai ukuran kemampuan, dan persepsi itu tidak selalu menguntungkan. Lebih baik menyembunyikan kartu terlebih dahulu. Apalagi selisih gajinya tidak terlalu besar, sementara tekanan dan ekspektasi dari sekitar meningkat drastis. Sun Ha menggeleng sambil tersenyum. Aku datang dengan niat memberimu sesuatu. Tapi kalau pulang begitu saja rasanya agak canggung. Saya akan menyimpan kesempatan dari Presiden Sun Ha ini untuk saat yang benar-benar dibutuhkan. Kau kira kebaikanku ini seperti voucher pesawat yang bisa disimpan sesuka hati? Sun Ha tertawa. Bagaimana kalau nanti hubungan kita berubah? Saat ini saja fakta bahwa Anda tetap berada di posisi ini sudah sangat membantu saya. Jaryong menjawab dengan tenang. Sun Ha menatapnya beberapa saat. Aku menghargai itu, tapi sekarang aku tidak bisa menjaminnya. Sekarang aku sudah resmi mewarisi Hengshin. Sulit bagiku mengurus bisnis-bisnis kecil seperti dulu. Tidak masalah. Jaryong tersenyum tipis. Sun Ha menghela napas pelan. Kau mengatakan itu sambil tahu semuanya, kan? Selama kau masih ada di sini, aku tidak mungkin benar-benar lepas tangan. Aku tidak ingin jarak di antara kita semakin jauh. Tatapannya menyipit penuh rasa ingin tahu. Tapi sampai sekarang aku masih belum tahu. Apakah kau memang tidak ambisius? Atau justru sedang menyembunyikan ambisi yang jauh lebih besar? Jaryong hanya tersenyum tanpa menjawab. Anda terlalu blak-blakan. Haha, Sun Ha berdiri dari kursinya. Kalau begitu aku pamit dulu. Ia merapikan jasnya sebelum menatap Jaryong sekali lagi. Dan semoga niatmu bukan yang terakhir itu. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Sun Ha melangkah keluar dari ruangan. Beberapa hari kemudian, di sebuah pagi yang sibuk di showroom Daichi, Jaryong baru saja memasuki kantor ketika ia mendengar beberapa karyawan sedang ramai membicarakan Shin Chae-yun dan rumor mengenai pacarnya. Dalam hati, Jaryong bergumam. Shin Chae-yun memang benar. Aktris yang dulu diterpa rumor sponsor, ternyata dicintai sepihak oleh seorang pewaris konglomerat, menolak generasi ketiga Chaebol, lalu memilih pria biasa. Dan semua itu diumumkan secara tersirat di acara penghargaan yang disiarkan langsung. Tidak heran kalau publik menjadi gila. Cerita seperti itu terlalu sempurna untuk media. Tingkat perhatian terhadapnya melonjak drastis dan berubah menjadi fenomena nasional. Sampai-sampai rasanya dunia ini hanya memiliki satu aktris bernama Shin Chae-yun. Selama berbulan-bulan, perhatian publik hanya tertuju kepadanya. Benar-benar tidak masuk akal. Tiba-tiba seorang staf berlari masuk ke kantor dengan wajah terkejut. Wah, gila. Semua orang menoleh. Ada Shin Chae-yeon di bawah. Apa? Ngapain dia ke sini lagi? Kok bisa? Katanya mau ganti oli mesin. Mendengar itu, seluruh ruangan langsung heboh. Para karyawan berbondong-bondong keluar untuk melihat langsung. Di area showroom bawah, suasana jauh lebih ramai dari biasanya. Para wartawan sudah berkumpul di sekitar pintu masuk. Bahkan kepala cabang ikut berada di sana untuk menyambut tamu spesial tersebut. Salah satu staf berbisik, kenapa kepala cabang sampai turun sendiri? Karena yang datang Shin Chae-yun. Oh iya juga. Tak lama kemudian, Jaryong ikut mendekat. Dengan ekspresi profesional, ia menundukkan kepala sedikit. Selamat datang, Nona Shin Chae-yun. Dalam hati, ia bergumam.
Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya kami bertemu lagi setelah hampir 2 minggu. Kenapa dia datang ke sini? Padahal belum lama ini dia sendiri yang bilang harus hati-hati. Shin Chae-yun menatapnya sambil tersenyum. Jaryong berkata, kalau Anda memberitahu sebelumnya, saya bisa turun menjemput. Entah kenapa, jawab Shin Chae-yun santai, aku merasa kamu pasti ada di sini. Di belakang mereka, beberapa staf pria langsung menahan napas. Gila, cantik banget, orang asli ternyata begini ya. Melihat reaksi itu, Jaryong hanya bisa menghela napas dalam hati. Ini tempat kerja atau sekolah khusus laki-laki sih. Kalau begitu saya antar ke tempat yang lebih sepi, kata Jaryong. Tidak, Shin Chae-yeon menggeleng. Aku suka di sini. Katanya Anda datang untuk ganti oli. Sudah aku titipkan. Akhirnya mereka masuk ke sebuah ruang konsultasi yang lebih tenang. Begitu pintu tertutup, Jaryong langsung bertanya. Manajer Anda tidak ikut. Dia lagi di bawah melihat proses servis. Tapi kenapa tiba-tiba ganti oli? Anda kan jarang memakai mobil. Shin Chae-yun menyipitkan mata. Wah, kok dealer kami ini tahu sekali kalau aku jarang memakai mobil. Jaryong langsung mendekat sedikit dan menurunkan suaranya. Memangnya harus begini, sudah 2 minggu kita tidak bertemu. Seharusnya kita bisa bertemu berdua di tempat yang tenang. Kenapa malah datang sambil membawa wartawan seperti ini? Shin Chae-yun tersenyum manis. Anggap saja balasan atas kejutan yang pernah kamu berikan. Aku juga ingin menyiapkan sesuatu. Cuma itu, ya, bukan cuma itu. Untuk sesaat ekspresinya berubah lebih serius. Yang aneh, aku juga jadi tidak tenang. Jaryong menatapnya. Apa maksudnya? Aku jadi sama seperti wanita-wanita lain. Takut kalau dibiarkan, kamu akan direbut orang. Atau mungkin ada pelanggan lain yang jatuh cinta sepertiku. Jaryong terdiam. Shin Chae-yun tersenyum malu-malu. Lucu ya, bukan berarti aku tidak percaya padamu. Tapi seberapapun kamu berhati-hati, kalau ada orang gila yang menabrak, tetap saja bisa terjadi kecelakaan. Jadi lebih baik dicegah dari awal. Untuk pertama kalinya, Jaryong benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Tepat saat itu, pintu ruangan diketuk. Seorang staf masuk. Nona Shin Chae-yun, oli mesinnya sudah diganti. Sekalian kami cek kondisi kendaraan. Tidak ada masalah. Baik, Shin Chae-yun berdiri. Aku pergi dulu. Baik, sampai jumpa lagi. Shin Chae-yeon menatapnya. Kamu tidak mau mengantarku. Jaryong langsung kembali memasang ekspresi profesional. Tentu saja, mereka keluar dari ruangan dan berjalan menuju area depan showroom. Namun baru beberapa langkah, Shin Chae-yun tiba-tiba memeluk lengan Jaryong. Seluruh staf yang melihat langsung membeku. Apa? Barusan dia. Jaryong sendiri ikut terkejut. Nona. Namun Shin Chae-yun justru tersenyum bangga. Ada apa, sayang? Dalam sekejap suasana menjadi hening. Tidak hanya staf showroom, bahkan para wartawan yang berada di luar langsung berlari masuk. Kamera mulai menyala dari segala arah. Shin Chae-yun mendekat sedikit dan berbisik pelan. Pasang ekspresi yang keren. Detik berikutnya, rentetan pertanyaan langsung menghujani mereka. Nona Shin Chae-yun, apakah pria di sebelah Anda ini adalah pacar non-selebriti yang Anda maksud saat pidato penghargaan? Nona Shin Chae-yun, benarkah dia seorang sales mobil? Kami mendengar dia yang selama ini menangani kendaraan Anda, apakah itu benar? Nona Shin Chae-yun, tolong lihat ke sini. Sejak kapan kalian berpacaran? Apakah hubungan ini sudah mendapat persetujuan kedua keluarga? Di tengah kilatan kamera yang tidak berhenti menyala, Shin Chae-yun justru tersenyum tenang. Nanti saat berita dirilis, tolong blur wajahnya dengan baik. Ia melirik Jaryong sekilas. Walaupun sepertinya tetap akan ada orang yang mengenalinya. Lalu ia menepuk lengan Jaryong pelan. Jangan tegang begitu. Dalam hati, Jaryong bergumam. Benar-benar kacau. Tapi anehnya, karena semuanya sudah terbongkar seperti ini, justru terasa lega. Biasanya rasa cemas selalu membesar sebelum sesuatu terjadi. Saat masih berusaha menyembunyikan, saat terus memikirkan kemungkinan terburuk, saat membayangkan apa yang akan terjadi jika rahasia itu terungkap. Namun begitu semuanya benar-benar meledak di depan mata, pikirannya justru menjadi jauh lebih jernih. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Yang tersisa hanya kenyataan. Dan di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang ia sadari dengan jelas. Kalau ingin berjalan dengan percaya diri di samping wanita luar biasa seperti Shin Chae-yun, maka dirinya juga harus menjadi pria yang lebih hebat. Bukan sekadar sales terbaik di showroom. Sementara itu, Shin Chae-yun yang membawanya sampai ke depan mobil menoleh ke arahnya. Masuk, Jaryong berkedip. Saya masih bekerja. Shin Chae-yun langsung menunjuk ke belakangnya. Mau tetap di sini sendirian? Shin Chae-yun tersenyum tipis. Kamu bakal jadi seperti daging ayam yang dilempar ke akuarium piranha. Yakin tidak apa-apa? Jaryong terdiam sesaat. Kalimat itu terdengar berlebihan. Tapi setelah melihat puluhan wartawan yang masih menunggunya, ia mulai merasa perumpamaan itu cukup akurat. Saat itu, Cheo Choi yang sudah duduk di kursi depan membuka jendela mobil. Ayo, cepat masuk. Kita berangkat dulu sebelum jumlah wartawannya bertambah. Jaryong akhirnya mengangguk. Baik, ia membuka pintu dan masuk ke dalam mobil.
Tepat pada saat itu, dari kejauhan seseorang membeku di tempat. Yang Baik, ketua timnya. Di kedua tangannya masih ada 2 gelas minuman yang baru saja dibeli. Awalnya ia hanya berjalan santai menuju showroom. Namun begitu melihat Jaryong masuk ke mobil Shin Chae-yeon yang dikelilingi wartawan, otaknya seolah berhenti bekerja. Apa? Matanya membelalak. Apa? Kedua gelas di tangannya langsung miring. Cairan di dalamnya tumpah kemana-mana. Namun Yang Baik bahkan tidak menyadarinya. Perhatiannya hanya tertuju pada satu hal. Shin Chae-yun yang melihat ekspresi itu dari dalam mobil menoleh penasaran. Siapa itu? Jaryong mengikuti arah pandangannya. Lalu ia melihat Yang Baik yang masih berdiri membeku dengan 2 gelas kosong di tangannya. Jaryong langsung menutup wajahnya sebentar. Ketua tim saya. Keesokan harinya di tempat kerja, suasana di showroom terasa jauh lebih ramai dari biasanya. Begitu Jaryong masuk, beberapa karyawan langsung menatapnya dengan ekspresi tidak bersahabat. Pengkhianat, sialan, bajingan. Di sisi lain, manajer cabang justru terlihat sangat bersemangat sambil memegang majalah dan koran yang memuat foto Shin Chae-yeon dengan logo Hores terlihat jelas di latar belakang. Lihat foto ini, brand mobil impor kita kelihatan jelas, kan? Selain Hores, memang ada brand hal lain di daerah ini. Walaupun wajahnya di-blur, orang pasti tahu ini showroom Daichi Dong. Katanya sambil tertawa puas. Ia lalu mengangkat majalah itu lebih tinggi. Perusahaan biasanya harus menghabiskan puluhan juta sampai miliaran won untuk pemasaran. Bahkan promosi pribadi pun dibatasi ketat kalau bukan dari kantor pusat. Tapi berkat asisten manajer Lee Jaryong, kita dapat promosi nasional gratis. Memang beberapa hari ke depan suasana bakal kacau, tapi bagi kita ini keberuntungan besar. Jadi jangan pasang wajah seperti itu. Kemudian ia menoleh ke arah Jaryong. Asisten manajer Lee Jaryong, ada yang ingin kau sampaikan? Dalam hati, Jaryong bergumam. Ini lebih mirip sidang komite etika daripada rapat kerja. Komite etika di dunia sales mobil impor adalah semacam pengadilan internal yang mengadili praktik tidak adil antar sales. Rekan kerja menjadi hakim sekaligus juri. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran apapun. Tapi semua orang menatapku seperti pengkhianat bangsa. Kalau begitu sekalian saja dibereskan. Jaryong berdiri lalu membungkuk sopan. Karena ini urusan pribadi, saya tidak menyampaikannya sebelumnya. Namun atas kejadian kemarin, saya minta maaf kepada rekan-rekan dan para senior yang mungkin terdampak. Bukannya mereda, suasana malah semakin ramai. Aku nggak terima, aku juga nggak terima. Jujur saja aku iri. Mati saja kau, tebus dosamu dengan kematian. Kembalikan dewi kami. Jaryong tersenyum kecut sebelum melanjutkan. Kalau rekan-rekan tidak keberatan, untuk acara makan bersama bulan depan, Nona Shin Chae-yeon bilang ingin mentraktir langsung. Ruangan langsung hening. Apa? Serius? Artis Shin Chae-yeon mau datang? Jaryong mengangguk. Dia memang bilang ingin datang langsung. Tapi saya khawatir itu bisa mengganggu showroom. Kalau tidak nyaman, mungkin cukup kirim kartu ucapan saja. Tidak ada pilihan. Mana mungkin kita menolak. Kalau dewi kami yang mau datang, justru kau saja yang tidak usah hadir. Dalam hati, Jaryong bergumam. Aneh juga, padahal yang seharusnya merasa tidak nyaman itu aku. Dan ini sudah kedua kalinya mereka mengatakan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, setelah jam kerja selesai, tim mereka berkumpul di sebuah restoran untuk makan malam. Begitu Jaryong duduk, seluruh anggota tim langsung menatapnya dengan sorot mata tajam. Sampai kapan kalian mau begini? Tanya Jaryong. Serempak mereka menunjuk ke arahnya. Pengkhianat. Ah, jadi Anda juga berniat meninggalkan kami seperti itu. Yemu menggeleng sambil mendesah. Jujur saja, kami juga merasa dikhianati. Ia menunjuk dirinya sendiri dan Yeonsu. Kalau saya atau senior Yeonsu tidak tahu, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi masa seluruh tim juga tidak tahu? Masuk akal tidak? Ini jelas pengkhianatan. Jaryong tertawa kecil. Wah, Yemu, terima kasih, tapi tenang dulu. Ketua tim Yang Baik langsung ikut berbicara. Pengkhianatan memang benar. Ia menggeleng pelan. Kemarin aku benar-benar terpukul. Kita bahkan pernah datang ke Seoul bersama karena percaya padamu. Tidak pernah terpikir kalau kau menyimpan rahasia sebesar ini. Kupikir hubungan kita lebih dari sekadar rekan kerja. Yeonsu ikut mengangguk. Asisten manajer Lee, coba katakan sesuatu. Jaryong mengangkat kedua tangannya menyerah. Apa yang bisa dikatakan oleh seorang sampah? Kalau begitu, kata Yeonsu cepat, tolong panggil Shin Chae-yun ke sini sekarang juga. Dasar gila. Yang Baik langsung memukul belakang kepala Yeonsu. Baru kubiarkan ikut suasana, sudah mulai bicara macam-macam. Ia lalu berdiri dan menunjuk Jaryong. Tidak bisa dibiarkan. Ayo keluar sebentar. Untuk apa? Merokok. Saya tidak merokok. Tidak masalah. Yang Baik merangkul bahunya dan menyeretnya keluar. Tetap ikut saja. Saat itu Jaryong mengikuti Yang Baik berjalan ke area luar gedung. Sambil melangkah, ia berkata dengan nada santai, maaf karena tidak menyampaikannya lebih awal. Tolong maklumi sekarang. Yang Baik langsung menjawab, nggak mau. Namun beberapa detik kemudian ia tertawa dan melambaikan tangannya. Sudahlah, aku cuma bercanda. Setelah suasana mencair, Yang Baik tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, serius?
Kemarin waktu Presdir datang, dia sempat membahas promosimu menjadi manajer, kan? Jaryong sedikit terkejut. Bagaimana Anda tahu? Yang Baik menyeringai. Cuma perkiraan. Tapi yang lebih penting, kenapa ditolak? Bukan karena saya tidak mau naik jabatan, jawab Jaryong. Menjadi manajer memang tidak ada ruginya. Tapi tahun ini bukan waktu yang tepat. Yang Baik mengernyit. Tahun ini, kenapa? Jaryong malah balik bertanya. Sebagai kepala tim, Anda pasti sudah punya firasat, bukan? Yang Baik langsung menghela napas panjang. Hei, balas pertanyaan dengan pertanyaan. Aku ini kepala tim, loh. Jaryong hanya tersenyum. Melihat reaksinya, Yang Baik akhirnya berkata, kau pikir H4 bakal meledak sebesar itu? Dalam hati, Jaryong mengakui bahwa Yang Baik memang cepat menangkap inti persoalan. Kemampuan membaca situasi dan arah politik perusahaan pria itu memang luar biasa. Walaupun disebut model utama, lanjut Yang Baik, tetap saja itu hanya satu jenis mobil. Jaryong mengangguk pelan. Masalahnya, selama ini Horace selalu menyebut dirinya bagian dari 3 besar merek premium Jerman. Tapi kalau dilihat objektif, sebenarnya hanya ada 2 besar. Horace selalu berada satu tingkat di bawah mereka. Dan sekarang H4 menyalakan sumbu apinya. Tanya Yang Baik, menurut saya begitu. Dalam hati, Jaryong bergumam. Dalam bisnis maupun bidang apapun, pertumbuhan seringkali tidak bergerak lurus. Kadang terlihat stagnan seperti menabrak dinding, lalu tiba-tiba melonjak sekaligus. Bagi Horace, momen itu mungkin sedang dimulai sekarang. Investasi besar-besaran pada pemasaran H4, ditambah strategi sponsor yang agresif di Hollywood, cepat atau lambat akan berdampak besar di Korea. Mungkin tidak langsung membalik keadaan, tetapi jarak dengan para pesaing pasti akan menyempit drastis. Kalau begitu justru kau seharusnya naik jabatan sekarang, kata Yang Baik. Kenapa? Tanya Jaryong. Karena ini kesempatan, jawab Yang Baik. Kalau prediksimu benar dan momentum ini berlanjut, perusahaan akan berkembang. Karyawan bertambah, tim bertambah. Kalau dari sekarang kau sudah menjadi manajer, nanti kau bisa langsung naik menjadi kepala tim. Benar, kan? Jaryong tersenyum tipis. Anda sebenarnya sudah tahu jawabannya, kan? Betul, sahut Yang Baik. Tapi akan lebih seru kalau mendengarnya langsung darimu. Anggap saja buat kakakmu ini terkesan. Kalau jawabannya memuaskan, soal pengkhianatan tadi aku lupakan. Jaryong tertawa kecil. Kalau begitu jawabannya sederhana. Semua ini karena Anda, kepala tim. Sekali lagi, kata Yang Baik sambil menyipitkan mata. Saya masih merasa bertanggung jawab karena Anda ikut saya ke Seoul waktu itu, jawab Jaryong. Sekalian membalas jasa juga. Yang Baik tersenyum kecil. Sepatu itu masih dipakai. Jaryong menunduk melihat sepatunya sendiri lalu mengangguk. Tentu saja, untuk beberapa saat mereka berjalan dalam diam. Kemudian Yang Baik bertanya, menurutmu nanti bakal jadi berapa tim? Mungkin lebih dari 3, bisa jadi 5 tim, jawab Jaryong. Yang Baik menghembuskan asap rokoknya perlahan ke udara musim dingin. Sayang sekali, kalau begitu manajer Choi Minho tidak akan lama bersama kita. Pada akhirnya kita akan terpisah lagi. Itu nanti kita lihat saja, kata Jaryong tenang. Yang Baik menatap langit sejenak, lalu menggosok kedua tangannya karena dingin. Ah, dingin sekali. Ia membuang puntung rokoknya ke tempat sampah dan tersenyum. Masuk yuk. Keesokan harinya di showroom Horace, aktivitas berjalan seperti biasa dengan berbagai divisi yang menangani tugas masing-masing, mulai dari servis advisor, resepsionis, keuangan, hingga manajemen. Posisi yang paling sibuk adalah sekretaris tim karena harus mengurus registrasi kendaraan, plat nomor, pengiriman unit, dan administrasi lainnya. Karena tim 2 belum memiliki sekretaris, narator masih merangkap tugas tersebut. Seorang karyawan mengeluhkan tekanan dari anggota Line 72 yang sering mengkritik tim 2 dan menjadikan sekretaris sebagai sasaran keluhan mereka. Keramaian kemudian terjadi ketika sebuah karier pengangkut mobil menurunkan kendaraan tepat di depan showroom Bauman Daichi. Ternyata karier itu berasal dari showroom Bauman Jalan Dosan dan sengaja diarahkan ke lokasi tersebut oleh seorang karyawan baru bernama Wang Ilman. Tindakan itu dianggap sangat provokatif dan tidak sopan dalam dunia penjualan mobil impor yang penuh persaingan, sehingga menarik perhatian banyak karyawan dan atasan. Saat orang-orang membicarakannya, terungkap bahwa Wang Ilman adalah pendatang baru yang sebelumnya bekerja di perusahaan manufaktur. Ia masuk ke Bauman Gangnam pada usia sekitar 30 tahun melalui jalur tidak biasa, yaitu membeli satu unit Bauman tipe S dengan uang pesangonnya sebagai syarat masuk. Saat wawancara, ia bahkan berjanji akan mengundurkan diri jika gagal menjual satu mobil pun dalam 6 bulan, sehingga dikenal sebagai sosok nekat yang disukai kepala cabang. Tak lama kemudian, seorang atasan dari Bauman Daichi memarahi Wang Ilman karena menganggap aksinya sengaja mempermalukan showroom mereka. Namun Wang Ilman menjelaskan bahwa tindakan itu merupakan protes terhadap seorang sales bernama Kim Min Young yang telah merebut pelanggannya dengan memberikan diskon besar. Akibatnya ia terpaksa menjual mobil dengan kerugian untuk mempertahankan penjualan. Dengan tenang tetapi tegas, Wang Ilman meminta agar praktik semacam itu dihentikan karena ia tidak bisa terus menanggung kerugian akibat persaingan yang tidak sehat. Wang Ilman menatap lawan bicaranya tanpa sedikit pun mundur.
Wajar kalau Anda jadi serakah setelah melihat 4 unit sekaligus, katanya. Tapi memakai alasan penjualan korporat lalu membuat syarat palsu untuk menghantam harga, bukankah itu sudah keterlaluan? Pria di depannya langsung menggeleng tidak percaya. Orang ini benar-benar gila ya. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu, jawab Wang Ilman datar. Di dalam showroom, para karyawan yang menyaksikan keributan itu hanya bisa memandang dengan wajah tercengang. Yang baik menoleh ke arah Jaryong. Ini apa-apaan? Jaryong justru mengalihkan pandangannya lebih dulu. Dari sekilas saja sudah kelihatan seperti orang gila, katanya. Dan ternyata memang benar-benar melakukan hal gila. Yang baik tertawa pendek. Memang banyak sales mobil impor yang jago jualan lalu disebut gila atau sinting. Tapi orang itu levelnya berbeda. Dalam hati, Jaryong setuju. Ungkapan itu sangat tepat. Wang Ilman bukan sekadar sales eksentrik. Dia benar-benar mengabaikan akal sehat yang biasa dipakai orang lain. Cara bermainnya berbeda dari kebanyakan orang. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ilman bahkan pernah menerbitkan buku autobiografi penuh cerita tentang perjuangan dan ketulusan dalam melayani pelanggan, lalu membagikannya kemana-mana seperti kartu nama demi mempromosikan dirinya sendiri. Bukan cuma itu, kalau ada pelanggan yang sudah berkonsultasi dengannya tetapi akhirnya membeli mobil di tempat lain, dia akan menelepon dan mengirim pesan tanpa henti. Bahkan pernah mengganggu proses servis pelanggan di bengkel resmi sebagai bentuk balas dendam. Karena berbagai ulah semacam itu, perlahan-lahan para sales yang mampu bersaing dengannya menghilang dari wilayah Seoul dan Gyeonggi. Dia memonopoli jalur rekrutmen internal, membangun kelompoknya sendiri, lalu menciptakan fenomena yang dikenal sebagai diskon Wang Ilman. Dan setelah itu, dia melaju sendirian. Jaryong menghela napas. Saya benar-benar tidak mau terlibat dengan tipe orang seperti itu. Yang baik menggeleng. Kalau dipikir-pikir, kebanyakan orang gila di industri mobil impor memang menakutkan. Hati-hati saja, tentu saja. Seminggu setelah keributan sebelumnya, Wang Ilman kembali memicu konflik di depan showroom Bauman Daichi. Ia secara terbuka menghadang Kim Tae-jin dan menyindir bahwa pelanggan yang sudah memutuskan membeli darinya seharusnya tidak lagi didekati sales lain. Wang Ilman juga menjatuhkan reputasi pesaing di depan pelanggan dengan insinuasi bahwa mereka sengaja tidak memberikan diskon terbaik demi mengambil keuntungan lebih besar. Yang membuatnya ditakuti bukan sekadar keributannya, melainkan sifatnya yang rela menanggung kerugian sendiri asalkan lawannya menderita lebih besar. Jaryong teringat kisah sebelum regresi ketika seorang sales pernah melaporkan Wang Ilman ke kantor pusat. Sebagai balasan, Wang Ilman selama sebulan penuh mengajukan berbagai komplain hingga showroom tersebut tidak lagi bisa menurunkan mobil di depan gedung dan terpaksa menggunakan gang belakang yang sempit. Pengalaman itu menunjukkan bahwa Wang Ilman adalah tipe orang yang tidak ragu melakukan perang berkepanjangan tanpa memedulikan kerugian pribadinya. Saat rekan kerja mempertanyakan mengapa Wang Ilman terus menjual mobil dengan harga sangat rendah, Jaryong menjelaskan bahwa ia berpikir seperti perusahaan, bukan sales individu. Wang Ilman menjalankan strategi mirip chicken game, menekan harga sampai pesaing menyerah, sambil mengandalkan volume penjualan besar, bonus target, dan keuntungan dari model tertentu untuk tetap memperoleh laba. Menurut Jaryong, strategi jangka panjang ini akan membuat reputasi Wang Ilman semakin kuat hingga suatu saat pelanggan datang sendiri dan para pesaing tidak lagi berani bersaing langsung dengannya. Beberapa saat kemudian, seorang staf berlari masuk ke showroom. Unit keluar sudah sampai. Mendengar itu, beberapa orang langsung bangkit dari kursinya. Tak lama kemudian, sebuah karier pengangkut mobil kembali berhenti di depan showroom. Seseorang yang melihat dari jendela langsung berseru, "Itu mobil Bauman, kan?" Jangan-jangan, wajah beberapa karyawan langsung berubah masam. Dan dugaan mereka ternyata benar. Dari sisi karier, Wang Ilman muncul lagi. Seolah-olah sedang datang mengunjungi teman lama. Dia melirik ke arah showroom sambil tersenyum. Karena sering lihat, jadi mulai terasa akrab. Tatapannya menyapu seluruh gedung. Apa karena H4 lagi laku keras akhir-akhir ini? Tapi tetap saja aneh. Kenapa pelanggan Bauman terus bentrok dengan Horace Daichi? Ia mengangkat bahu. Apa semua pegawai di sini preman? Choi Minho yang berada di dekat pintu langsung maju selangkah. Preman kepalamu, ucapanmu itu sudah bosan aku dengar. Tatapannya tajam, tapi bukan berarti kami tidak berani. Kalau mau menurunkan unit di depan showroom kami, lakukan saja. Siapa yang melarang? Wang Ilman tersenyum tipis. Kalau begitu lakukan saja. Siapa yang melarang? Kalau mau protes, setidaknya pakai otak sedikit, balas Choi Minho. Tingkah anak kecil seperti ini memang mengejutkan di awal-awal. Tapi kau pikir bisa berhasil selamanya? Wang Ilman menoleh ke arah para karyawan yang berdiri di belakang Minho. Melihat ekspresi orang-orang di sana, sepertinya efeknya masih belum hilang. Kemudian tiba-tiba dia berteriak ke dalam showroom. Kepala tim Jeon yang baik. Aku tahu Anda ada di sini. Semua orang langsung menoleh. Wang Ilman menyeringai lebar. Sudah jadi kepala tim, kenapa masih jualan nekat sampai mempermalukan diri begitu? Mulai sekarang jualan yang normal saja. Saya serius. Di dalam showroom, yang baik yang sedari tadi hanya menonton akhirnya menghela napas panjang. Lalu ia menunjuk dirinya sendiri.
Sekarang giliranku, ya. Sementara itu, di ruang istirahat showroom, para karyawan masih membicarakan ulah Wang Ilman. Sial, gerutu salah seorang karyawan. Ini benar-benar bikin suasana jadi kacau. Kenapa Bauman membiarkan bajingan seperti itu jadi karyawannya? Rekannya mengangguk kesal. Haruskah gara-gara dia kita mulai bertanya satu persatu ke pelanggan apakah mereka pernah konsultasi dengan Wang Ilman? Lagian omong kosong macam apa itu? Katanya pelanggan dicuri, diskon tidak adil, dan segala macam. Di dekat mereka, Choi Minho menyilangkan tangan. Yang begitu itu bukan sales. Kelakuannya preman. Jadi kita tidak mungkin diam saja, kan? Dalam hati, Jaryong bergumam. Jujur saja, aku agak terkejut. Aku tidak menyangka Choi Minho akan ikut turun tangan dalam situasi seperti ini. Memang dia sudah banyak berubah dibanding sebelumnya. Tetapi fakta bahwa dia ikut marah berarti satu hal. Bahkan Choi Minho pun menganggap tindakan Wang Ilman sudah keterlaluan. Di dunia sales, harga diri adalah nyawa. Dan salah satu alasan cara seperti ini dianggap tidak bisa dimaafkan adalah karena tindakan itu sengaja merusak muka lawan di depan pelanggan. Ketika harga diri seorang sales diinjak-injak, rasanya sama seperti nyawa mereka sedang diancam. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Dalam rapat para kepala tim, kepala cabang mengeluhkan penurunan performa showroom di Seoul dan menduga salah satu penyebabnya adalah Wang Ilman, karier pengiriman dari Bauman yang sering memicu masalah di berbagai showroom impor. Ia meminta para kepala tim menjaga semangat dan kondisi mental staf agar situasi buruk tersebut tidak semakin memengaruhi kinerja tim. Perhatian kemudian tertuju pada Lee Jaryong dari tim 2 yang performanya sedikit menurun. Yang baik menjelaskan bahwa Jaryong sedang sibuk menjual berbagai merek mobil lain, sesuatu yang sebenarnya masih ditoleransi selama tidak mengganggu pekerjaan utama. Kepala cabang memilih tidak mempermasalahkannya karena menganggap Jaryong sebagai karyawan berharga yang harus dipertahankan. Saat kepala cabang menanyakan hubungannya dengan Jaryong, yang baik menjawab dengan bercanda bahwa mereka hampir seperti pasangan yang saling mencintai. Setelah suasana mencair, kepala cabang meminta yang baik untuk menjaga Jaryong dengan baik dan segera melapor jika ada masalah atau kebutuhan yang perlu diperhatikan. Menjelang akhir rapat, kepala cabang menyoroti banyaknya mobil bekas yang memenuhi area parkir belakang showroom. Yang baik mengungkapkan bahwa semua mobil itu milik Jaryong yang diam-diam memulai bisnis mobil bekas sambil tetap menjual mobil baru. Meski terkejut dan bingung dengan langkah Jaryong yang semakin tidak biasa, yang baik meyakinkan semua orang bahwa Jaryong selalu berhasil mengembangkan dan membereskan sendiri setiap proyek yang ia jalankan. Beberapa saat kemudian, rapat selesai. Saat Jaryong melewati ruang kepala cabang, ia mendengar namanya dipanggil. Jaryong. Jaryong berhenti dan menoleh. Ada apa, Pak Kepala Cabang? Maaf memanggilmu mendadak, tapi akhir-akhir ini aku jadi agak khawatir. Kondisi kantor sedang kacau, masalah Wang Ilman juga belum selesai. Aku takut semua itu memengaruhimu. Kalau ada kesulitan atau sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, ceritakan saja. Kalau ada yang bisa kubantu, pasti akan kubantu. Jaryong tersenyum sopan. Terima kasih atas perhatian Anda, Pak Kepala Cabang. Tapi mohon jangan terlalu khawatir. Dan soal mobil bekas di belakang showroom, saya minta maaf karena belum sempat melaporkannya. Ah, iya, Kepala Cabang mengangguk. Kepala tim yang baik juga bilang kau menjual mobil merek lain. Jaryong tertawa kecil. Tentu saja itu bukan semacam perselingkuhan. Semuanya hanya demi menjaga hubungan dengan pelanggan. Kalau pelanggan yang bagus tidak membeli mobil kita, rasanya terlalu sayang kalau hubungan itu langsung diputus. Dan dari situ skalanya perlahan membesar. Sekarang saya bahkan sedang mencari lahan khusus untuk parkir mobil bekas. Kepala cabang langsung melambaikan tangan. Ah, bukan begitu maksudku. Parkir saja sebanyak yang kau mau. Memangnya parkiran perusahaan dibangun sebesar itu untuk apa? Pelanggan hanya menggunakan area depan showroom. Area belakang masih luas. Tidak masalah. Ia bahkan tertawa lebar. Hal seperti itu santai saja. Kalau ada kebutuhan lain, bilang padaku. Jaryong menundukkan kepala. Terima kasih atas pengertiannya. Iya. Kepala cabang tersenyum puas. Sebagai gantinya, tolong sedikit lebih fokus menjual mobil kita. Mengerti? Baik, Pak. Tak lama setelah keluar dari ruangan kepala cabang, ponsel Jaryong bergetar. Sebuah panggilan masuk. Jaryong melihat nama yang muncul di layar, lalu langsung mengangkatnya. Bos, ini saya. Suara dari seberang telepon segera terdengar. Jaryong tersenyum tipis. Oh, sepertinya pekerjaan di sana sudah mulai terasa nyaman. Ya, nyaman sekali, bos. Benar-benar terbaik. Suara Choi Yong-jun terdengar penuh semangat dari seberang telepon. Selama ini waktu jual mobil bekas, saya sering dipermainkan sales-sales tertentu. Mereka selalu meremehkan saya cuma karena saya broker mobil bekas. Kasih mobil bekas tabrakan tapi ngotot bilang itu bukan mobil tabrakan. Kalau harus potong harga, mereka bilang, sudahlah, lewatkan saja. Memangnya bisa pilih-pilih mobil, sampai saya terpaksa ambil sambil menangis karena sudah terlanjur dijanjikan ke pelanggan, lalu akhirnya rugi sendiri. Memang ada sales mobil impor yang baik seperti bos, tapi entah kenapa saya selalu ketemu bajingan-bajingan begitu. Dalam hati, Jaryong menghela napas.
Banyak sekali omongannya. Anak ini bernama Choi Yong-jun. Sebelum regresi, ia dikenal sebagai salah satu master tersembunyi di dunia mobil bekas Seoul. Karena kali ini aku memutuskan ikut terjun ke bisnis mobil bekas, aku merekrutnya jauh lebih cepat. Saat itu Yong-jun sebenarnya sudah menjalankan usaha kecilnya sendiri. Aku hanya menawarkan sesuatu yang sederhana. Perlakuan yang manusiawi, pembagian keuntungan yang masuk akal. Dan yang paling penting, dia tidak perlu lagi membungkuk-bungkuk sambil menahan hinaan demi mendapatkan unit. Begitu mendengar syarat kerjanya, dia langsung bergabung. Perusahaannya memang atas nama ibuku. Pegawainya juga baru satu orang, yaitu Choi Yong-jun. Modal yang keluar cukup besar. Namun dengan tabungan hasil kerja, ditambah pinjaman yang sudah dihitung matang, aku berhasil menyiapkan dana yang cukup untuk membeli sekitar 20 unit mobil. Karena ini bisnis pertamaku, untuk sekarang yang terpenting adalah membangun fondasi yang stabil. Maaf ya, kata Jaryong. Aku terus menyuruhmu melakukan pekerjaan yang bikin orang memaki. Jadi untuk urusan kali ini juga tolong bantu lagi. Kalau situasinya mulai bermasalah, langsung telepon aku. Siap, bos. Beberapa saat kemudian, di depan showroom Bauman Gangnam. Bajingan, apa-apaan ini sebenarnya? Seorang sales berteriak sambil menunjuk mobil yang baru saja diparkir. Choi Yong-jun hanya memasang ekspresi bingung. Loh, pelanggan yang menyuruh saya datang ke sini kok. Saya juga tidak pernah minta mobil dari pihak kalian. Jadi silakan lanjut kerja saja. Apa maksudmu pihak kalian, atau pihak sana? Sales itu langsung naik pitam. Sudahlah, kami sudah cek dan tidak ada orang dari pihak kami yang memanggilmu. Jadi cepat pindahkan mobil itu. Memangnya kenapa? Tanya Yong-jun santai. Yang memanggil saya pelanggan kami. Itu bukan urusan kalian, kan? Pria itu menunjuk wajah Yong-jun. Ini kesempatan terakhir. Kalau sekarang juga tidak pindah, aku laporkan karena mengganggu bisnis. Mendengar itu, Yong-jun malah tertawa terbahak-bahak. Silakan saja, kelihatannya Anda orang hebat sampai bisa memakai kekuasaan seenaknya. Saya juga cuma mau mengambil mobil pelanggan lalu pergi. Jadi silakan masuk dan fokus jualan saja. Sales itu semakin kesal. Maksudku kenapa harus menemui pelangganmu di sini? Memangnya itu urusanmu? Yong-jun mengangkat alis. Lucu juga ya, dari tadi kenapa bicara kasar terus? Saya sopan ke Anda, loh. Memangnya umur Anda berapa? Umur bukan masalah sekarang. Oh begitu. Yong-jun tersenyum tipis. Syukurlah, saya 25 tahun. Berarti asisten manajer baik lebih tua dari saya, kan? Dalam hati, Yong-jun teringat masa lalu. Sebelum direkrut oleh Lee Jaryong, ia memang sering berhubungan dengan showroom Bauman Gangnam. Ia berkeliling jalan Dosan membagikan kartu nama dan minuman kepada para sales. Salah satunya adalah asisten manajer baik. Walaupun sudah berkali-kali bertemu dan Yong-jun selalu bersikap rendah hati, begitu mengetahui dirinya hanya broker mobil bekas, pria itu langsung memandang rendah. Kembali ke masa sekarang, kita tidak pernah tahu hidup akan berubah seperti apa nanti, kata Yong-jun. Jadi kenapa harus bersikap semena-mena begitu? Coba pikirkan baik-baik, kenapa pelanggan kami memanggil saya? Dan kenapa harus di sini? Apa maksudmu? Tanya sales itu. Begini, Yong-jun menunjuk ke arah showroom. Begitu urusan mobil bekas selesai, pelanggan langsung mau tanda tangan kontrak di Bauman. Beliau tidak mau repot bola-balik. Jadi beliau bilang sekalian bertemu di sini saja. Saya datang sampai ke sini demi pelayanan pelanggan. Kalau nanti pelanggan datang dan saya tidak ada karena diusir oleh pihak showroom, menurut Anda pelanggan akan berpikir apa? Sales itu terdiam. Urusan yang tadinya bisa selesai dalam satu kali kunjungan jadi harus dilakukan 2 kali. Dan penyebabnya adalah pegawai Bauman sendiri. Bukankah begitu? Dalam hati, Yong-jun tersenyum. Biasanya broker mobil bekas memang berada di posisi yang lebih rendah dibanding sales mobil impor. Karena itulah situasi seperti ini terasa sangat menyenangkan. Sedikit demi sedikit, ia mengembalikan penghinaan yang dulu sering diterimanya. Termasuk penghinaan yang pernah dilakukan orang-orang Bauman Gangnam. Akhirnya sales itu menghela napas kesal. Baiklah, kalau begitu siapa sales yang menangani pelanggan itu? Setidaknya nama itu pasti tahu, kan? Yong-jun berpura-pura berpikir, masa hal seperti itu juga harus saya ingat? Menwon, Lee Menwon, pokoknya nama yang mirip-mirip begitu. Sales itu langsung mengernyit. Wang Ilman. Yong-jun tersenyum lebar. Iya, benar, Wang Ilman. Ia menepuk tangannya pelan. Pelanggan saya sebentar lagi datang. Kalau begitu saya tunggu dulu di sini. Dan Anda, selamat bekerja. Ya, dari kejauhan, Jaryong menyaksikan seluruh kejadian itu. Melihat ekspresi sales Bauman yang terus berubah antara marah, bingung, dan tidak berdaya, ia hampir tidak bisa menahan tawanya. Jaryong menggeleng pelan. Tidak boleh menikmati penderitaan orang lain. Nanti kepribadianku jadi buruk. Kebetulan sekali ia datang untuk mengurus pekerjaannya sendiri, tetapi malah menyaksikan langsung aksi balas dendam Choi Yong-jun. Meski begitu, ia tidak bisa menyangkal satu hal. Memang pantas diterima. Orang yang terbiasa memperlakukan orang lain semena-mena cepat atau lambat pasti akan merasakan hal yang sama. Sudahlah, fokus ke urusanku sendiri dulu.
Jaryong mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi seseorang. Tak lama kemudian panggilannya terangkat. Ada apa, asisten manajer Lee? Manajer Park, sapa Jaryong. Bagaimana proses delivery unitnya? Lancar, tentu saja. Manajer Park tertawa kecil. Berkat Anda, unit keluar terus. Hahaha, Jaryong tersenyum. Kalau begitu sepertinya hari ini Anda perlu menyiapkan satu kontrak lagi. Sekarang masih sekitar jam 11. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, paling lambat sebelum jam 2 siang akan ada pelanggan yang datang ke showroom. Tidak masalah, kan? Tentu saja tidak masalah. Suara manajer Park langsung terdengar bersemangat. Malah kabar seperti ini yang paling saya suka. Baiklah, saya akan standby. Terima kasih. Panggilan pun berakhir. Tanpa membuang waktu, Jaryong langsung menekan nomor lain. Begitu tersambung, ia segera berbicara. Halo, Pak. Beberapa waktu lalu Anda bilang kalau ada RMW bekas tahun muda langsung menghubungi Anda, bukan? Kebetulan saya menemukan unit yang cukup bagus. Jadi saya langsung teringat pada Anda. Entah kenapa saya selalu merasa Anda adalah pelanggan yang cocok untuk saya. Itulah kenapa saya ingin menjaga hubungan baik kita. Beberapa saat kemudian, Jaryong kembali berbicara. Ya, benar, RMW seri 3 yang Anda cari. Warna silver, bebas tabrakan, kilometernya juga bagus. Ya, kondisinya cukup bersih. Jaryong tersenyum tipis. Baik, kalau begitu nanti malam silakan datang ke showroom kami. Sampai jumpa nanti. Panggilan berakhir. Jaryong menyandarkan tubuhnya ke kursi dan memeriksa catatan di ponselnya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kursi belakang mobil. Kau sedang merencanakan apa? Jaryong langsung membeku. Di kursi belakang, seseorang sedang duduk santai sambil menyilangkan kaki. Jaryong terkejut. Kenapa Anda ada di sini? Pria itu tersenyum lebar. Good morning. Saat itu yang baik berkata, Guminho, kakak minta air dong. Jaryong menatapnya heran. Apa ini? Apa? Tanya yang baik dengan wajah lelah. Kenapa Anda ada di sini? Ujar Jaryong sambil menyerahkan sebotol minuman. Yang baik langsung membuka botol itu dan meminumnya dengan cepat. Setelah menghela napas panjang, ia berkata, kemarin kepala tim 3 ngajak minum bareng dan akhirnya aku enggak sadar sudah kebablasan minumnya. Pas bubar sudah terlalu malam atau terlalu pagi ya. Rasanya tanggung kalau pulang ke rumah, jadi aku naik taksi dan susah payah sampai ke kantor. Tapi astaga, rasanya mau mati, enggak ada tempat buat istirahat. Terus kebetulan aku lihat mobilmu. Awalnya mau minta diantar pulang, tapi malah ketiduran di dalam mobil. Dalam hati, Jaryong bergumam. Pantas saja tadi ada aroma alkohol yang samar-samar tercium. Mobil kepala tim ditinggal di mana? Bukan, yang lebih penting, bagaimana Anda bisa membuka mobil saya? Tanya Jaryong. Yang baik menjawab santai, mobilku pasti masih ada di depan tempat minum. Dan kunci mobil itu memang ada 2, kan? Dalam hati, Jaryong bergumam. Sambil mengangkat kunci yang ada di tangannya, yang baik berkata, anggap saja ini perhatian dari kakak. Ini buat jaga-jaga kalau Guminho kami kehilangan kunci mobilnya suatu hari nanti, kan? Jaryong memasang sabuk pengaman lalu berkata, saya kira itu cuma mobil test drive. Saya pikir kunci cadangannya pasti disimpan di ruang kepala cabang. Pakai sabuk pengaman, saya antar pulang dulu. Tidak usah, jawab yang baik. Ada tontonan semenarik ini, mana mungkin aku pulang. Jadi Anda sudah dengar semuanya. Guminho kami, ada apa? Yang baik tertawa kecil. Kakak kena jebakan sampai begitu, makanya kau marah sekali ya? Awalnya memang begitu, jawab Jaryong. Tapi sekarang agak berbeda. Bagaimana? Semuanya berjalan sesuai rencana. Jadi mobil yang akhir-akhir ini saya jual itu ternyata Bauman. Yang baik menatapnya penasaran. Kecuali bagian rencana memberi kejutan kepada kepala tim, bom yang saya tanam juga sudah waktunya meledak. Karena sudah terlanjur dimulai, saya akan teruskan sampai akhir. Mantap, kata yang baik. Ayo jalan. Sementara itu, di sebuah showroom Bauman, Choi Yong-jun sedang berbicara dengan seorang pelanggan. Baiklah, jadi begini. Kami tidak bisa menyamakan harga itu tanpa syarat. Kenapa? Tanya pelanggan tersebut. Bukankah cukup kalau saya bayar harga normal lalu membawa mobilnya? Anda juga tidak sedang berjualan sambil rugi, lalu kenapa tidak bisa? Dalam hati, pria itu bergumam. Pria yang aneh. Dia yang lebih dulu mendekatiku dan mengatakan bisa membeli mobil bekasku dengan harga tertinggi. Aku hanya ingin mendengar apa yang akan dia katakan, tetapi penawaran mobil bekas yang aku terima darinya bahkan berbeda 2 juta won dibandingkan penawaran dari Wang Ilman. Penawaran Wang Ilman adalah 38 juta won, sedangkan penawaran Choi Yong-jun mencapai 40 juta won. Untuk mobil baru, penawaran dari asisten manajer Wang Ilman sudah jauh lebih baik dibandingkan tempat lain. Karena itu, aku juga yakin harga mobil bekasku pasti yang terbaik, sehingga aku perlu memastikan. Saat ku beritahu Wang Ilman soal selisih harga itu, dia malah terlihat tidak percaya dan mengatakan ingin menemui broker mobil bekas tersebut secara langsung. Katanya, kalau di depannya, mereka pasti akan mengubah perkataannya. Tapi apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Saat itu Wang Ilman berkata kepada pelanggan, seperti yang kuduga.
Orang ini memang menipu. Kalau melihat kondisi mobil dan tahun produksinya, memang bisa saja ada selisih harga. Tapi selisih sampai 2 juta won itu tidak masuk akal. Lihat saja, begitu berhadapan langsung, dia malah mulai bicara macam-macam. Katanya ada syarat dan segala macam. Choi Yong-jun langsung membalas, "Oh, lihat cara bicaranya. Berani-beraninya langsung memanggil orang penipu di depan muka. Begini saja, saya transfer 38 juta won ke rekening pelanggan sekarang juga. Lalu kalau dia jadi berkontrak dengan saya, nanti saya tambahkan 2 juta won lagi. Kalau begitu saya bukan penipu, betul kan?" Padahal syaratnya saja belum didengar. "Tidak perlu didengar pun sudah tahu," kata Wang Ilmen. "Tunggu sebentar," sela pelanggan itu. "Asisten manajer Wang, Anda terlalu emosional. Mumpung sudah begini, bagaimana kalau kita dengarkan dulu syaratnya?" Choi Yong-jun mengangguk lalu berkata, "Saya punya sales langganan. Kalau Anda mengambil unit melalui orang itu dengan kondisi yang sama, harga pembelian mobil bekasnya akan kami sesuaikan menjadi 47 juta won. Apa? Pelanggan itu terkejut. Itu bukan mobil dari showroom resmi Bauman. Tentu saja, jawab Yong-jun sambil tersenyum tipis. Kalau Anda berangkat sekarang dan langsung melakukan serah terima unit, uangnya akan langsung saya transfer. Mendengar itu, Wang Ilmen menatapnya tajam. Berani-beraninya jualan seperti ini di depan showroom mobil baru. Artinya kau mau memutus hubungan dengan showroom kami mulai sekarang. Menurutmu ada sales di Seoul yang mau berurusan dengan makelar seperti ini? Yakin bisa menanggung akibatnya? Wah, ikut campurnya luar biasa juga, balas Choi Yong-jun dengan percaya diri. Siapa yang lebih dulu jualan dengan cara kotor? Jangan bawa-bawa seluruh showroom di Seoul. Memangnya siapa yang akan membelamu? Sepertinya setelah merasakan trikmu sendiri, rasanya tidak terlalu menyenangkan ya. Aku tahu betul kalian sama sekali tidak bisa menyesuaikan harga mobil bekas sampai begitu, kata Wang Ilmen. Mau ku tebak strategi yang sedang kau pikirkan sekarang? Choi Yong-jun tertawa kecil. Oh, itu dialog dari film Tarzan, kan? Aku juga suka sekali film itu. Kalau tidak yakin, jangan bertaruh. Kau tidak pernah belajar itu. Wang Ilmen mengabaikan sindiran tersebut dan melanjutkan, kau akan membawa pelanggan ini keluar dengan alasan membandingkan penawaran. Setelah sampai di sana, untuk menyesuaikan harga mobil bekas menjadi 40 juta won, kalian pasti akan menambahkan biaya di tempat lain, mengurangi diskon mobil baru, atau mengurangi keuntungan lain. Pada akhirnya kondisi yang didapat pasti lebih buruk daripada penawaranku. Ia kemudian menoleh kepada pelanggan. Silakan putuskan. Dengan penawaran yang saya berikan, harga mobil bekas 40 juta won itu tidak mungkin keluar. Pasti ada trik tertentu seperti yang tadi saya bilang. Dan nanti setelah sampai di sana, apa Anda masih bisa kembali mencari saya? Malu, kan? Begitulah level permainan yang dibuat orang-orang seperti ini. Saat itu, Choi Yong-jun mulai menahan tawanya lalu berkata, mual, perutku rasanya tidak enak. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan melihat layar yang baru menerima pesan. Penawaran sudah masuk. Choi Yong-jun lalu menoleh kepada pelanggan. Pelanggan, agar Anda tidak terpengaruh oleh omongan saja, izinkan saya memperlihatkan penawarannya. Dan kalau Anda berangkat sekarang, Anda bisa memastikan sendiri apakah itu benar-benar showroom resmi Bauman di Seoul atau bukan. Ia menunjukkan layar ponselnya. Tempatnya juga tidak jauh, tidak akan memakan waktu lama. Lagi pula, Anda tidak sedang membatalkan kontrak saat ini juga, kan? Yong-jun tersenyum tipis. Cukup memastikan apakah asisten manajer Wang yang benar atau saya yang benar. Hanya itu saja, saya yakin asisten manajer Wang bisa menunggu selama itu, bukan? Mendengar itu, pelanggan tersebut tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menoleh ke arah Wang Ilmen. Aduh, asisten manajer Wang, saya benar-benar minta maaf. Ia menggaruk kepalanya dengan canggung. Tapi saya cuma akan memastikan sebentar saja. Selisih 2 juta won itu terlalu besar. Anda juga tahu, kan? Kalau belum memastikan sendiri, saya tidak mungkin bisa menandatangani kontraknya.